Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Rizky Kurnia Larasati dan Rizky Ramadan akan mempresentasikan materi strategi pembelajaran bahasa Arab dengan judul Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah dan Strategi Pembelajaran Kooperatif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Kurnia Larasati. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah. Yang pertama ada konsep dan karakteristik SPBM. Strategi pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning adalah strategi pembelajaran yang guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menetapkan topik masalah. Walaupun guru sebetulnya sudah mempersiapkan topik masalah yang harus dibahas. Tujuannya agar siswa mampu berpikir sistematis dan logis. SPBM sendiri didasari oleh aliran psikologi belajar kognitif atau Al-Ma'rufi yang berasumsi bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Perkembangan yang diharapkan adalah aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara menyeluruh melalui penghayatan secara internal akan problem yang dihadapi. Filsafat yang dianutnya adalah bahwa fungsi sekolah adalah mempersiapkan anak didik agar dapat hidup di masyarakat yang syarat dengan beragam masalah yang butuh penanggulangan yang cerdas, sehingga SPBM adalah alternatif melatih kemahiran dan kemampuan menyelesaikan masalah. Kegagalan siswa dalam menghadapi masalah tampak di muka kita, seperti bunuh diri, mengkonsumsi obat terlarang, seks bebas, dan lain-lain, guna menyelesaikan masalah di hidupnya. Nah, karakteristik SPBM sendiri yaitu belajar didorong dengan cara menantang siswa, masalahnya terbuka dan bebas, tidak ada jawaban benar atau pasti benar. Yang kedua, masalah atau kasus merupakan konteks yang spesifik. Selanjutnya, siswa bekerja sebagai arahannya sendiri, menjadi peneliti aktif dan menjadi pemecah masalah dalam kelompok kecil, biasanya sekitar 5 siswa. Yang keempat, masalah kunci diidentifikasi dan ada satu solusi yang disepakati dan dilaksanakan. Yang terakhir, guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran, pembimbing proses belajar, dan promotor lingkungan penyelidikan. Nah, sementara Rusman mengemukakan karakteristik strategi pembelajaran berbasis masalah sebagai berikut. 1. Permasalahan menjadi starting point dalam pembelajaran. Yang kedua, permasalahannya ada dalam dunia nyata dan tidak terstruktur. Yang ketiga, permasalahan membutuhkan perspektif ganda. Yang keempat, permasalahan menantang pengetahuan yang dimiliki siswa, kompetensi dan sikap yang kemudian membutuhkan identifikasi kebutuhan belajar dan bidang baru dalam belajar. Yang kelima, belajar pengarahan diri menjadi hal yang utama. Pemanfaatan sumber pengetahuan yang beragam, penggunaannya dan evaluasi sumber informasi merupakan proses esensial dalam pembelajaran. Yang ketujuh, belajar adalah kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif. Yang kedelapan, pengembangan keterampilan inquiry dan pemecahan masalah sama pentingnya dengan menguasai isi pengetahuan untuk mencari solusi
dari sebuah permasalahan. Yang kesembilan, keterbukaan proses dalam pembelajaran meliputi sintesis dan integrasi dari sebuah proses belajar. Yang terakhir, PBM melibatkan evaluasi dan revise pengalaman siswa dalam proses belajar. Selanjutnya ada hakikat masalah dalam SPBM. Hakikat masalah pada SPI dan SPBM berbeda dalam jenis masalah dan tujuan yang ingin dicapai. Masalah SPI bersifat tertutup, sebaliknya dalam SPBM bersifat terbuka. Masalah dalam SPBM adalah adanya gap atau kesenjangan antara situasi nyata dengan yang diharapkan. Kesenjangan bisa diperoleh dari rasa resah, keluh, risau, dan kecemasan. Maka dengan itu pula perlu ada kriteria pemilihan bahan pelajaran SPBM, yaitu sebagai berikut. Bahan pelajaran mengandung isu-isu bersifat konflik yang bersumber dari berita, rekaman video, dan lain sebagainya. Bahannya bersifat familiar dengan siswa sehingga semua siswa dapat mengikutinya. Bahan berhubungan dengan kepentingan orang banyak sehingga terasa manfaatnya. Bahan tersebut harus mendukung tujuan kurikulum. Dan yang terakhir, bahan pelajaran disesuaikan dengan minat siswa. Desain masalah dalam SPBM memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Karakteristik masalah berupa kehidupan nyata, relevan dengan kurikulum, tingkat kesulitan dan kompleksitas, memiliki kaitan dengan berbagai disiplin ilmu dan keterbukaan masalah. Yang kedua, konteks. Masalah tidak terstruktur, menantang, memotivasi, memiliki elemen baru. Yang ketiga, sumber dan lingkungan belajar. Masalah dapat memberikan motivasi untuk dipecahkan secara bersama, independen, ada bimbingan memecahkan masalah dan menggunakan sumber dan sumber informasi dalam pemecahan masalah. Lalu yang terakhir, presentasi. Menggunakan skenario masalah, penggunaan video klip, jurnal, dan majalah serta website. Jadi, ciri utama masalah dalam SPBM yang membedakannya dengan masalah dalam inquiry terletak pada masalah tertutup atau masalah terbuka. Dalam inquiry, masalah yang pemecahan masalahnya hanya bisa dilakukan dengan satu cara, sementara dalam SPBM masalah bisa diselesaikan dari berbagai sudut penyelesaian. Selanjutnya penjelasan tentang tahapan-tahapan SPBM. Setiap strategi memiliki langkah-langkah pembelajaran, tentunya sifatnya umum karena strategi sesungguhnya adalah garis besar langkah pembelajaran. Paling tidak ada 6 langkah SPBM yang disampaikan oleh John Dewey dan dikutip oleh Sanjaya sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan masalah. Jadi masalah apa yang benar-benar terjadi dalam dunia nyata pembelajaran bahasa Arab? Kesenjangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi atau nyata. Kesenjangan antara Dasein dan Dasolen. Yang kedua, menganalisis masalah secara kritis dari berbagai sudut pandang. Masalah yang ditemukan, didiskusikan, dan dicari penyebabnya dari berbagai sudut pandang dan kemudian akan bisa disimpulkan bahwa mana penyebab yang paling mungkin dan dominan terhadap masalah tersebut. Yang ketiga, merumuskan hipotesis dengan berbagai kemungkinan pemecahan masalah sesuai dengan kemampuan siswa melalui menentukan masalah atau identifikasi masalah yang diprediksi menjadi penyebab terjadinya kesenjangan tersebut, tentunya berdasar kemampuan berpikir peserta didik. Mengumpulkan data berupa informasi yang diperlukan dari berbagai bacaan dan rumus-rumus atau kaidah-kaidah. Pengujian hipotesis.
merumuskan kesimpulan berdasar pada diterima atau ditolaknya hipotesis. Setelah data terkumpul, maka akan kelihatan apakah hipotesis sebelumnya yang telah dirumuskan apakah diterima ataukah ditolak. Yang terakhir, merumuskan rekomendasi pemecahan masalah berdasar pada hasil uji hipotesis dan rumusan simpulan. Lalu ada pendapat lain dari David Johnson dan Johnson